darakil haqaiqi bimajmu'ihima fasalaku tariqan baina tariqayil ifrati wat tafriq, dan seterusnya. Kita lihat terjemahannya di bawah. Golongan yang benar atau ahlul haq telah menyatukan antara ma'qul dan mangqul, atau antara akal dan syariat dalam meraih kebenaran. Nah, jadi kesimpulan tulisan ini menyebutkan bahwa akal itu adalah syahidun bisyar'i, bukti bagi kebenaran syara'. Nah, karena itu dengan dasar kaidah ini, maka akal itu tidak boleh disampingkan. Akal ini diperintah untuk dipergunakan. Nah, pada bagian ini, kaum musyabbihah mujassimah sama sekali tidak mempergunakan akal. Entah kita bahasakannya bagaimana ini. Bahasakannya kira-kira tidak mempergunakan akal atau mereka tidak punya akal. Masya Allah. Yang jelas bahwa kaum musyabbihah itu salah satu penyebab rusaknya keyakinan dan dalam cara beragama mereka adalah karena mereka misalkan salah satunya yang paling populer dari dahulu hingga sekarang, bahwa mereka itu sangat anti terhadap takwil. Mereka itu sangat anti terhadap takwil. Bahkan mereka membuat kaidah yang mereka buat sendiri. Yang ini kaidah tidak ada di perkataan para ulama, juga tidak ada diistinbatkan dari hadis-hadis Rasulullah. Atau bahkan hadis Rasulullah sendiri tidak ada yang berisyarat kepada kaidah ini. Kata mereka, al-mu'awwilu mu'attil. Seorang yang berlakukan takwil adalah seorang mu'attil. Mu'attil itu artinya orang-orang yang mengingkari akan teks-teks syara', teks Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah, atau menafikan sifat-sifat Allah. Kata mereka seperti itu. Karena itu musibah besar mereka itu berangkatnya dari sini. Mereka sangat anti terhadap takwil. Seluruh teks Al-Quran termasuk ayat-ayat mutasyabihat oleh mereka difahami dalam makna literalnya, dalam makna harfiah atau dalam makna zahirnya. Sehingga mereka menyandarkan sifat-sifat kebendaan bagi Allah. Kata mereka, Allah punya tangan, Allah punya mata, punya telinga, punya kaki, punya betis, bahkan kata mereka punya rambut. Lalu mereka mengatakan rambutnya keriting. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ada sebagian kaum musyabbihah mengatakan bahwa Allah bisurati syaikhin asmat, dalam bentuk orang tua yang bungkuk. Sebagian mereka mengatakan bisurati syabbin amrad, dalam bentuk seorang pemuda yang belum berjenggot. Alhamdulillah. Apalagi hadis-hadis berbicara tentang sifat-sifat Allah yang oleh mereka tidak lagi diseleksi terkait sahih atau tidak sahihnya oleh mereka semua. Hadis-hadis tersebut difahami dalam makna literalnya. Itulah bencana dalam cara beragama mereka. Penyebab utamanya adalah dari tamassuk bi zahiri ma tasyabaha minal kitab was sunnah, yaitu berpegang teguh dengan zahir apa yang mutasyabih daripada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Padahal Al-Imam As-Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i radhiyallahu anhu dan juga orang ulama lainnya banyak ya mengungkapkan seperti ini, mengatakan
Sunu aqaidakum minat tamassuki bi zahiri ma tashabaha minal kitab was sunnah fa inna dzalika min usulil kufri. Sunu aqaidakum, jagalah atau hindarkanlah akidah-akidah kalian minat tamassuki, dari berpegang teguh bi zahiri ma tasyabaha, dengan zahir apa yang mutasyabih minal kitab, dari Al-Qur'an was sunnati dan hadis. Fa inna dzalika min usulil kufri. Karena demikian itu at-tamassuk bi zahir ma tasyabaha minal kitab was sunnah. Min usulil kufri, adalah dari pangkal kekufuran, artinya penyebab utama daripada kekufuran. Nah, jadi ini dia eh, penyebab utama dari rusaknya akidah kaum musyabbihah, bahwa mereka tidak mempergunakan akal. Tidak mempergunakan akal. Ya mungkin akalnya ada, tapi tidak dipergunakan. Kalau dikatakan tidak punya akal mungkin kasar. Masya Allah. Lanjut. Nah ini saya tuliskan di sini. Di halaman 5 ini. Selain ini ya, screen-nya bergeser tidak, Mbak Aga? Sekarang kita di halaman 5, betul? Halaman 5, Ustaz. Iya, betul. Ya. Kaedah-kaedah di atas sama sekali tidak berlaku bagi kaum musyabbihah mujassim, yaitu kaum Wahabi di zaman sekarang. Mereka adalah kaum yang menyerupakan Allah dengan makhluk-makhluknya. Walaupun mereka mengatakan kami tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi jangan terkecoh dengan pengingkaran mereka. Apa bukti bahwa mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya? Yaitu mereka meyakini bahwa Allah memiliki tubuh, memiliki anggota-anggota badan, kepala, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, betis, hingga jari-jari, serta arah dan tempat. Celakanya, celakanya, mereka datang kepada orang-orang awam, kepada umat Islam, daripada orang-orang awam dengan berkata, itu semua tidak seperti yang dibayangkan oleh akal pikiran. Atau mereka berkata, itu semua jangan ditanyakan bagaimana atau bila kaif. Mesti bahasa mereka begitu. Dan bukan di zaman sekarang saja, bahasa mereka seperti itu dari zaman ratus tahun ke belakang. Sampai Imam Al-Qushairi dalam Tazkiratus Syarqiyah mengungkap bahasa-bahasa yang biasa dipergunakan oleh orang-orang musyabbihah atau narasi-narasi yang beredar sudah terbiasa turun-temurun dan hingga sekarang. Mereka menetapkan anggota-anggota badan, lalu di bagian akhirnya dia mengatakan bila kaif. Akhirnya orang Islam yang kurang paham mengatakan, oh kalau begitu sama dengan kita. Kalau begitu berarti ini ahlus sunnah juga. Akhirnya apa? Rusaklah akidahnya. Na'udzubillah. Nih, saya kasih panah ini. Perhatikan catatan imam mereka. Imam kaum Wahabi, yaitu Ibnu Taimiyah. Yang berfaham tasbih dan tansim. Dalam himpunan fatwa-fatwanya atau Majmu' al-Fatawa, dia mengatakan, Inna Muhammadan Rasulullah yujlisuhu rabbuhu alal arshi ma'ahu. Sesungguhnya Muhammad Rasulullah, Tuhannya, yaitu Allah, mendudukan akan Muhammad di atas arsh bersamanya. Na'udzubillah. Lalu dia mengatakan, Innallaha yanzilu 'anil arsh wa la yakhlu minhul arsh. Sungguhnya Allah turun dari arsh, tetapi arsh tidak kosong darinya. Ini logikanya bagaimana ini? Orang Wahabi itu ketika
seringkali saya ngobrol dengan mereka. Mereka mengatakan masalah akidah itu jangan diakal-akalin. Biasanya begitu. Jangan diakal-akalin. Nah, justru kita sampaikan kepada mereka, disinilah bencananya. Ketika kalian tidak mempergunakan akal, sesatlah kalian. Tidak faham ahkamul aql as-salasa. Hukum akal yang 3 ini, yang bahkan merupakan fondasi dalam cara berpikir yang sehat. Al-wajibul aqli, al-mustahilul aqli, al-jaizul aqli. Ini faham tidak? Mereka tidak paham pada bagian itu. Sehingga rusaklah cara berpikir mereka. Sehingga mereka menetapkan bagi Allah perkara-perkara yang mustahil aqli. Kadang parahnya mereka mengatakan bahwa Allah Maha Kuasa untuk itu. Mengapa kalian mengingkari? Kan Allah Maha Kuasa. Seperti ada perkataan Ibnu Taimiyah lainnya. Dan ini seringkali dikutip oleh para pecintanya, itu orang-orang Wahabi. Kata mereka, dan ini dikutip dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Allah, kata Ibnu Taimiyah, jangankan untuk bertempat di atas arsy. Bahkan, jika Allah bertempat di sayap seekor nyamuk, jika Allah berkehendak untuk itu, maka Allah kuasa untuk itu. Apalagi untuk bertempat di atas arsy. Na'udzubillah. Ini perkataan namanya tidak paham hukum akal. Menetapkan tempat bagi Allah itu namanya perkara mustahil aqli. Dan sifat kudrah serta sifat iradah Allah ta'alluqnya tidak terkait dengan mustahil aqli. Nanti dilihat di YouTube kita, di Tauhid Corner, ada YouTube. Dibuka di sana, kita sering bahas ya, terkait al-ahkamul aql salasah. Di kajian Ad-Dardir, kitab Ad-Dardir. Al-Kharidatul Bahiyah. Luas di sana itu, silahkan dilihat. Nah, jadi orang yang menetapkan tempat bagi Allah, walaupun mereka mengatakan Allah kuasa untuk itu, kita jawab kepada mereka, ini namanya perkara mustahil aqli. Sifat kudrah Allah itu tidak terkait dengan mustahil aqli. Nah, kembali lagi. Jadi, orang-orang musyabbihah itu, bahwa mereka rusak dalam akidahnya adalah karena mereka tidak paham logika, tidak paham hukum akal, dan bahkan mereka tidak mempergunakan akalnya, yang padahal itu adalah syahidun li syar'i. Ya, seperti Ibnu Baz ini. Ibnu Baz ya termasuk salah seorang pemimpin golongan Wahabi. Mereka mengatakan, dia mengatakan Allah bertempat di atas arsy. Lalu dia berdalil dengan ayat Al-Quran. Ya tentu berdalilnya semua dia. Sesuai faham dia, sesuai ajaran dia. Menetapkan tempat bagi Allah. Alhamdulillah. Lalu dia mengatakan bahwa orang yang mengingkari faham tersebut, maka dia dihukumi kafir. Ya padahal mudah untuk membantah mereka itu. Ketika mereka mengatakan Allah bertempat di atas arsy, tanyakan kepada mereka, arsy itu makhluk Allah atau bukan? Ciptaan Allah atau bukan? Tentu mereka akan menjawab arsy ciptaan Allah. Nah, lantas dikatakan mengapa Allah bertempat pada ciptaannya kalau begitu? Sementara dia ciptaannya sendiri, sementara dia bertempat pada ciptaannya. Itu berarti Allah membutuhkan pada ciptaannya. Itu berarti bahwa Allah berubah. Yang semula tanpa arsy kemudian berubah menjadi di atas arsy. Padahal perubahan itu adalah akbaru alamatil hudus. Adalah tanda paling nyata dari kebaharuan. Dari mana kita tahu bahwa matahari itu tidak layak dituhankan? Karena dia berubah.
bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, memiliki bentuk dan ukuran. Tuh, begitu. Jadi alam ini baharu karena dia berubah. Nah, dan perubahan itu menunjukkan kebaharuan. Lanjut. Keyakinan rusak kaum Wahabi tersebut tentu berbeda dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keyakinan Ahlus Sunnah menetapkan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Oleh karena tempat dan arah adalah ciptaan Allah. Allah tidak bertempat pada ciptaannya. Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, ini ulama besar terkemuka. Di bawah saya tuliskan itu terkait siapa beliau. Nanti silakan dibuka itu PDF-nya atau yang punya buku fisik ya silakan dibaca. Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, nama aslinya adalah Abdul Qahir Ibn Tahir Al-Baghdadi. Dalam karyanya, salah satu karyanya berjudul Al-Farqu Bainal Firaq, beliau mengatakan wa ajma'u ala annahu la yahwihi makanun wa la yajri alaihi zaman. Wa ajma'u, dan telah sepakat mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah ala annahu, atas bahwa Allah la yahwihi, tidak meliputinya akan Allah makanun, oleh tempat. Wala yajri, dan tidak berlaku alaihi, atas Allah zamanun, oleh zaman. Intaha. Sayyiduna Ali berkata, Inna Rabbi azza wa jalla huwal awwalu lam yabdu mimma wala mumazid wala mumazijun ma'ma wala halun wahma wala syabahun yutaqassa wala mahjubun fayuhwa wala kana ba'da an lam yakun. Intaha. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku azza wa jalla. Ini ketika beliau didatangi oleh sekelompok orang-orang Yahudi, bertanya kepada Imam Ali ibn Abi Thalib untuk mensifati Allah. Nah, dijawab oleh beliau, di antara jawabannya, Inna Rabbi, sungguhnya Tuhanku azza wa jalla huwal awwalu, dialah al-awwal. Al-awwal artinya yang tidak bermula. Lam yabdu mimma, tidak tampil atau tidak nampak dari sesuatu. Artinya bukan berasal dari sesuatu. Ini tafsiran daripada al-awwal. Jadi al-awwal maknanya itu. Lam yabdu mimma, artinya bukan berasal dari sesuatu. Makna al-awwal pada Allah sebut dengan al-awwaliyah al-mutlaqah. Sama dengan makna al-azaliyah atau makna al-qidam. Itu maknanya sama. Tanpa permulaan. Wala mumazijun ma'ama, dan juga Allah tidak menyatu dengan suatu apapun. Wala halun wahma, dan juga tidak bertempat. Seperti yang dibayangkan atau difikirkan. Wala syabahun, juga bukan fisik yutaqassa, yang memiliki ukuran atau bentuk. Wala mahjubun fayuhwa, juga tidak terhijab sehingga dibatasi. Wala kana ma'na ba'da an lam yakun, dan juga Allah bukan ada dari semula tidak ada. So, jika demikian maka berarti Allah baharu. Mustahil demikian.
Juga beliau Sayyiduna Ali berkata, "Man za'ama anna ilahana mahdudun faqad jahilal khaliqal ma'bud." Barang siapa menyangka bahwa Tuhan kita mahdud, artinya memiliki bentuk dan ukuran, maka dia tidak mengetahui pencipta yang disembah. Yang dimaksud dia kafir. Faqad jahilal khaliqal ma'bud artinya dia seorang yang kafir. Orang yang menetapkan bentuk, ukuran bagi Allah, fisik bagi Allah atau anggota-anggota badan baginya. Ini orang apa? Jahilal khaliqal ma'budi. Tidak mengenal pencipta yang disembah. Artinya ini orang dihukumi kafir. Nah silahkan ini dibaca ini. Berikutnya ini. Ini keyakinan Ibnu Taimiyah yang kemudian diikuti oleh para pengikutnya atau para pecintanya. Di zaman sekarang itu adalah kaum Wahabiyah di mana mereka menetapkan bentuk dan ukuran bagi Allah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Bahkan Khalid Basalamah itu sampai mengatakan Allah punya kaki dan sangat besar kakinya sehingga kita tidak bisa melihat. Na'udzubillah. Keyakinan dari mana itu? Itu di YouTube itu. YouTube. Nanti diterbitkan juga ini di YouTube ini. Upload. Supaya membantah mereka. InsyaAllah. Lanjut. Nah berikut ini di bawah catatan dari Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Salah seorang ulama salaf terkemuka. Yang telah menulis banyak karya sebenarnya. Salah satunya adalah Risalah Aqidat Ahli Sunnati wal Jamaah yang populer dengan sebutan Al-Aqidah Tahawiyah. Wafat tahun 321 Hijriah, termasuk ulama salaf artinya. Atau mendapati masa salaf. Karena beliau lahir tahun 227 Hijriah. Nah, dalam risalah Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang beliau tuliskan, beliau mengatakan ta'ala ya'nillaha 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawat la tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Ta'ala, Maha suci dia Allah. Anil hududi, dari bentuk-bentuk al-hudud, batasan-batasan. Yang maksud adalah bentuk dan ukuran. Karena al-haddu definisinya adalah al-hajmu. Al-haddu wal-hajmu. In kana saghiran wa in kana kabiran. Had itu definisinya adalah hajm, fisik atau bentuk. Baik ukuran kecil atau ukuran besar. Allah Maha Suci dari segala bentuk atau ukuran kecil maupun besar. Artinya Allah bukan benda sama sekali, bukan bentuk. Bukan bentuk. Wal ghayati, dan Allah Maha Suci daripada al-ghayat. Al-ghayat artinya an-nihayat, penghabisan-penghabisan atau ujung-ujung. Wal arkani, dan Maha Suci Allah daripada